Aku tahu kalian bertanya-tanya, Kayori, tunggu sebentar. Apa kamu keluar dari masa pensiun sengatan? Aku Kayori Peterson. Dan aku akan disengat oleh pembunuh Tonggeret. Ya ampun, sengatnya panjang sekali. Ini dia. Breaking Trade. Selama musim dingin tahun 2020, media nasional meledak dengan dengungan memekakan telinga yang dengan ganasnya menyengat rasa takut yang tidak beralasan ke rumah-rumah di seluruh Amerika. Dengungan itu tidak lain berasal dari tawon raksasa. Disebut sebagai salah satu sengatan paling menyakitkan dan beracun di dunia, serangga mengerikan ini memiliki reputasi yang buruk. Dan mereka didefinisikan sebagai tawon pembunuh oleh pers. Bagi siapapun yang terlambat bergabung, ya, aku sudah tersengat. Dan ya, itu sakit banget. Rasa sakitnya membakar. Tentang invasinya, tidak. Kita tidak akan diserbu, disengat, dan dibunuh oleh tawon raksasa. Tapi beberapa orang mungkin berpendapat bahwa invasinya telah terjadi. Disitulah aku berperan. Sudah waktunya untuk meluruskan keadaan, dan yang lebih penting, sudah waktunya untuk mencoret kambing hitam yang salah diidentifikasi dari daftar tersangka. Oke, mari kita mulai. Kamu datang untuk melihat seorang pria dewasa merasakan sakit. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu sedikit tentang serangga yang luar biasa ini. Seperti kata ibuku, tidak akan dapat es krim kalau belum ngabisin sayurnya. Wah. Kalau itu bukan serangga kecil yang menakutkan, aku nggak tahu apa itu. Ini dia. Hadirin sekalian, izinkanku memperkenalkan pembunuh Tonggeret. Salah satu spesies tawon terbesar di Amerika Serikat. Tawon ini peringkat 2 dari tawon tarantula. Nah, tawon ini secara teknis bukan tawon laba-laba. Seperti tawon tarantula, tawon ini sebenarnya adalah tawon pasir. Nah, mirip dengan tawon tarantula, mereka memiliki siklus biologi yang sangat unik. Tawon yang kamu lihat di sini adalah betina. Betinanya lebih besar daripada jantan, dan betinanya dipersenjatai dengan sengat yang berbisa. Dan yang akan dilakukan betina adalah mencari tonggeret di bawah puncak pohon. Mereka akan membidik targetnya, mulai bergerak dan menggunakan perutnya yang memanjang untuk menukik ke bawah mangsanya, lalu menyengatnya. Mereka melumpuhkan tonggeret seperti cara tawon tarantula melumpuhkan laba-laba. Akhirnya, pembunuh tonggeret jantan membuahi telur yang diletakkannya di atas tonggeret yang lumpuh. Si betina akan secara fisik membawa tonggeret itu dengan rahangnya yang besar dan kakinya yang seperti kait pengait kembali ke liang bawah tanahnya. Liang-liang ini bisa mencapai panjang 20 inci dan memiliki banyak terowongan. Di ujung tiap terowongan ini, si betina akan menempatkan tonggeret yang lumpuh. Setelah telur itu menetas, ia berubah menjadi pupa dan mulai memangsa serangga yang lumpuh itu hingga tumbuh cukup besar untuk membangun kepompong. Dan kemudian setelah menetas dari kepompong itu pada musim berikutnya, pembunuh tonggeret lain muncul dari bawah tanah. Jika itu bukan kisah perang yang sebenarnya, aku tidak tahu apa itu. Ini adalah tawon yang sangat besar dan cara termudah untuk mengidentifikasinya adalah sayapnya yang besar berwarna kuning. Ketika makhluk ini sedang beristirahat seperti sekarang, sayapnya memiliki bentuk yang sangat segitiga. Sangat berbeda dengan lebah atau tawon laba-laba. Kamu lihat ketika ia melengkungkan sayapnya ke belakang, ia terlihat sedikit lebih cekung, mirip dengan lebah raksasa, yang membuatnya sangat mudah untuk salah mengidentifikasi spesies ini sebagai penyerbu asing. Dan ketika kamu melihat bagian depan serangga itu, ia memiliki mata yang sangat besar. Tawon-tawon ini memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka diurnal dan kamu akan melihat mereka sangat aktif pada mendung dan berawan. Mereka menggunakan indera mereka untuk menemukan tonggeret di atas pohon, mengincar mangsanya, dan kemudian mereka akan bergerak. Nah, toraksnya agak besar, sangat kuat. Tetapi perutnya lah yang paling unik. Warna hitam dan kuning itu memberitahu kamu bahwa makhluk ini berbisa. Aposematik berarti, tinggalkan aku sendiri. Aku bukan sesuatu yang ingin kau sengat.
Nah, berbicara tentang perilaku tawon ini, sejujurnya mereka agak jinak dan sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Faktanya, satu-satunya saat kamu berkesempatan tersengat serangga ini adalah jika kamu menginjak bagian atas liangnya dan muncul dari bawah kamu dan mencoba melarikan diri. Mungkin serangga ini akan menyengat kaki telanjang kamu jika kamu menghalangi jalan keluarnya. Selain itu, ini bukanlah serangga yang akan berusaha keras untuk berinteraksi dengan manusia. Nah, selama musim panas, kamu akan sering melihat kawanan tawon jantan bertarung di udara. Namun selain itu, tawon ini dianggap sebagai tawon pasir soliter. Dan tidak peduli bagaimana kamu menguraikannya, bro. Sejujurnya ini adalah serangga yang sangat menakutkan, yang membuatnya sangat jelas kenapa orang-orang takut pada tawon ini. Wah, melihatnya berdengung di dalam kapsul itu membuatku teringat kembali. Tawon prajurit, tawon tarantula, tawon algojo, dan tentu saja tawon raksasa Jepang. Namun ada alasan yang sangat bagus kenapa aku akan disengat tawon ini hari ini. Nah, begini. Tidak, aku tidak akan kembali dari masa pensiun sengatan. Ini akan menjadi satu-satunya. Karena saat ini, serangga ini punya reputasi yang sangat negatif. Karena orang salah mengidentifikasinya sebagai tawon raksasa. Mereka panik dan mereka ingin membunuh spesies ini. Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Jadi, dengan mendekatkannya ke kamera dan mendapatkan sengatan, aku dapat menunjukkan kepada kalian kalau sengatannya tidak terlalu kuat. Ingat, dia hanya peringkat 2 pada indeks rasa sakit sengatan serangga. Penyengat itu tentu saja adalah ovipositor yang dimodifikasi, yang digunakan untuk menyimpan telur. Dan meskipun mengandung racun spesies ini belum tentu sekuat itu. Namun, aku tidak tahu bagaimana tubuhku akan bereaksi terhadap sengatan ini. Jadi kami bawa pena epinefrin di lokasi syuting untuk berjaga-jaga jika tubuhku mengalami reaksi alergi. Jadi kalau kalian siap, kurasa sudah waktunya untuk memindahkan pembunuh tonggeret ini dari kapsul ke jaring. Lalu gunakan pinsetnya dan mari disengat. Ini bagian yang paling rumit, jadi aku harus benar-benar tetap fokus dan memastikan untuk memegangnya dengan bersih dan aman. Hanya ini... hampir saja kehilangan dia. Bro, itu tawon yang sangat kuat. Oh alah. Oke, ayo kita coba lagi. Coba pikirkan, dia mampu membawa tonggeret yang beratnya bisa lebih dari beratnya sendiri. Ini tawon yang sangat kuat. Aku juga harus sangat hati-hati dan sangat lembut. Aku tidak ingin merusak sayapnya. Bagaimanapun sayap hewan ini jangan sampai rusak. Dia punya banyak bulu kecil yang membuatnya sangat licin. Disinilah aku berjuang. Aku harus bisa. Begitulah. Oke. Ini sudah siap, aku mau melakukan sekarang. Kalian udah di posisi? Oke, dan bersiap. Aku Cory Peterson dan aku akan disengat oleh pembunuh tonggeret. Ya ampun, sengatnya panjang. Ini dia. 1, 2, 3. Oh, dia kabur. Dia lepas. Ini pertama kalinya itu hilang. Aku sudah loyo. Dia menyengat 2 kali lagi. Kalian bisa lihat gak? Kalian lihat sengatnya? Kurasa begitu. Dia menyengat di sana. Sengatnya panjang. Oh, ini berdenyut. Wow. Oke. Tidak terlalu buruk. Tidak buruk sama sekali. Dia nyengat di sini dan di sini. Oh ya, oke, ini dia gelombang sakit yang nomor 2. Tidak ada apa-apanya dibanding semut beludru atau tawon tarantula. Tidak seperti semut peluru atau beberapa tawon yang lebih besar. Wow, untuk sengatan yang panjang itu, wah, sangat menakutkan. Tidak
terlalu menyakitkan. Dia menyengat dengan baik. Ya, kulitnya pasti mengencang ini. Wah, tawon kertas biasa. Bahkan tidak setara dengan lebah madu. Aku tidak percaya ini. Kegagalan pertamaku dengan kapsulnya. Ya, itu pasti kembali ke alam liar saat ini. Tanpa diragukan lagi, ini adalah serangga terkuat yang pernah aku tangani dalam salah satu skenario sengatan ini. Ini teoriku. Untuk tawon laba-laba, seperti tawon tarantula, untuk melawan sesuatu seperti tarantula, itu adalah predator agresif dengan taring yang besar. Jadi sengatan dan racunmu harus sangat kuat. Aku tidak merasakan kelumpuhan di lenganku. Jika menyangkut tawon seperti pembunuh tonggeret, ketika kamu akan mendapatkan tonggeret tanpa menyengat atau menggigit, aku jadi paham kenapa sengatannya tidak perlu begitu kuat. Nah, beberapa menit telah berlalu, dan kalau kamu kesini dan ngezoom tanganku, Mario, kamu dapat melihat sesuatu yang aneh terjadi di lenganku. Lihat bekas luka itu. Kupikir aku hanya tersengat 2 kali, tapi aku melihat pembengkakan di sini, dan sekarang juga menjalar ke sini, ke bawah lenganku. Nah, aku merasakan rasa panas setelah kejadian itu, tapi rasanya tidak lebih dari sengatan tawon biasa. Ada sentakan di awal-awal, rasanya seperti tersengat listrik, dan aku mengantisipasi kelumpuhan seperti ketika tawon tarantula, tapi rasa sakitnya tuh wit, dan kemudian menghilang begitu saja. Wow. Yang membuat aku menyimpulkan adalah bahwa meskipun ini mungkin tawon yang sangat menakutkan, yang akan disalahartikan sebagai tawon raksasa, ini jelas bukan sesuatu yang perlu kita takuti. Aku bisa bilang kalau sengatan ini tidak lebih dari 2 pada indeks rasa sakit sengatannya. Bahkan diriku berusia 10 tahun kemungkinan besar tersengat oleh ini dan langsung masuk ke rawa-rawa dan mencari kura-kura. Nah, jika kamu melihat salah satu tawon ini di musim panas ini, jika kamu menemukan ini di halaman belakang rumah, ingat, ini bukanlah makhluk yang ingin menangkap kamu. Mereka gak mau urusan sama manusia. Kecuali kamu seekor tonggeret, kamu sama sekali tidak perlu takut. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Itu lumayan. Ilmu tentang sengatan akan selalu memiliki tempat khusus di hatiku. Dan pengalaman menghibur yang menyakitkan yang kami rekam di kamera telah menyoroti sekumpulan makhluk menyeramkan yang belum pernah begitu dirayakan. Tawon raksasa tidak akan pernah menyerang Amerika. Dan semoga pengamatan dekat terhadap pembunuh tonggeret ini, meskipun desain yang mengancam dan ukurannya yang mengesankan, telah membantu meredakan sebagian kekhawatiranmu. Dan di dalam skenario yang paling buruk, kalau kamu tersengat, itu tidak akan separah yang kamu bayangkan. Ingatlah, mereka membunuh tonggeret, bukan manusia. Dan jika ada satu hal yang kuharap kamu paham, itu adalah bahwa tawon ini sangat jinak kecuali jika diremehkan. Biarkan saja mereka dan biarkan mereka hidup. Jadi gitu aja. Satu lagi bro, aku akan kembali ke masa pensiun, di mana aku berencana untuk menikmati karir yang panjang dengan membuat lebih banyak konten petualangan hewan.